Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Hal mengejutkan terjadi di kalangan para fans One Piece. SBS volume terbaru dari manga ini, yakni manga volume 101, berhasil menjadi pembicaraan panas di kalangan para oplovers. Kira-kira apa saja isi dari SBS tersebut? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pertanyaan SBS yang paling mengejutkan kami datang dari seorang fans yang berkata, Lord Eiichiro Oda, saya telah membaca bab 1024 dan sangat tertarik. Apakah orang yang menyebut dirinya Anu itu adalah ayah dari Roronoa-Zoro? Oda pun menjawab, saya mendapatkan banyak pertanyaan tentang Anu. Agak kasar untuk mengungkapkan karena orang yang kita ajak bicara memutuskan untuk menyembunyikannya. Tapi karena banyak dari kalian yang bertanya, saya akan memperkenalkan mereka secara resmi. Daimyo dari Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Daimyo dari Kibi, Fuketsu Omushibi. Dan Daimyo dari Udon, Uzuki Tempura. Setelah kematian Oden Kozuki, semua wilayah bangkit untuk mengalahkan Orochi. Tetapi mereka dikalahkan oleh bajak laut Beast. Shimotsuki Ushimaru dan Onimaru, rubah yang mencuri Susui dari Zoro, adalah duo orang terkenal. Awalnya akan ada adegan saat Onimaru sedang mencuri Susui. Dia dikejutkan dengan kemunculan Roronoa-Zoro yang mirip dengan Ushimaru muda. Tapi itu hanya membuat segalanya menjadi rumit sehingga terpotong. Selain itu, bahkan mungkin tidak diangkat di manga. Pokoknya aku akan menjawab pertanyaanmu. Ushimaru bukan ayah Zoro. Nama ketiga karakter ini tidak akan terungkap di manga. Jadi saya memasukkannya di sini. Mengenai garis keturunan Ushimaru, saya tidak yakin apakah saya akan menggambar lebih banyak atau menyembunyikannya. Jadi mari kita akhiri diskusi di sini. Mereka benar-benar mirip ya? Ya, begitulah kata-kata dari Eiichiro Oda. Sudah dikonfirmasi langsung dari Eiichiro Oda. Ushimaru bukanlah ayah Roronoa-Zoro. Ini membuat kami geleng-geleng. Maksud kami, Ushimaru di setup dengan sangat baik. Para pembaca menganggap Ushimaru begitu mirip dengan Roronoa-Zoro. Dengan setup yang sebaik itu, setup yang sudah diterima oleh para fans One Piece, Eiichiro Oda membuat keputusan bahwa Ushimaru bukanlah ayah Roronoa-Zoro. Nantinya ini akan menjadi pertimbangan ketika orang tua Zoro yang asli diungkapkan dalam cerita ini. Para fans One Piece bisa saja akan membandingkan orang tua Zoro yang asli dengan orang tua yang dulu sempat dianggap sebagai ayah Zoro oleh para fans, yakni Ushimaru. Ya, tapi kami percaya jika setup sebaik ini saja sudah ditolak sebagai ayah Roronoa-Zoro yang asli, kami pikir Eiichiro Oda punya pilihan yang lebih baik untuk mengungkapkan siapa itu orang tua Zoro. Selanjutnya ada pertanyaan tentang kru bajak laut Shanks, yang mana Oda pun menjawab, termasuk kru bawahan bajak laut rambut merah sekarang menjadi tim besar. Orang-orang yang muncul di Summit War dengan Doom adalah eksekutif saat ini, dan mereka mengenal Monkey D. Luffy. Dari nama kiri ke kanan adalah Lemon Juice, Bone Punch, Monster, Building Snake, Hongo, Howling Gap, dan Rockstar. Rockstar itu kuat, tapi dia bukan eksekutif. Ya, itu adalah kata-kata dari Eiichiro Oda atau penjelasan dari Eiichiro Oda. Hoho, kami yakin bagi para fans Shanks sejati, informasi yang sekedar nama dari kru bajak laut Shanks ini adalah informasi yang sangat daging. Dan mungkin akan ada orang yang bisa memanfaatkan nama dari para anggota bajak laut Shanks ini sebagai landasan untuk membuat teori atau kemungkinan yang baru. Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana cara King makan, yang mana ini juga berkaitan dengan YouTuber One Piece. Eiichiro Oda berkata, saya tahu mereka ada dan saya sebenarnya telah menonton beberapa dari mereka. Saya terkejut, semua orang sangat detail dan teorinya juga mereka benar-benar memprediksi cerita masa depan. Jadi saya berhenti menontonnya. Berbahaya bagi saya untuk menganggap semua pembaca saya berada di level tersebut.
Lagi pula ada banyak pembaca biasa juga. Saya perlu menggambar One Piece yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Melihat orang-orang yang mengerti banyak hal akan merusak saya. Saya tidak perlu menjelaskan hal-hal di sini. Mereka akan mengerti. Jadi ya, saya tidak akan memeriksa siapapun, hanya bergaul dan menikmati. Terus mempromosikan program terbaru di YouTube resmi. Dan di sini juga diungkapkan bahwa nama senjata milik Yamato adalah Takeru. Takeru. Oh ya, ini mengingatkan kami dengan video yang kami pernah buat sebelumnya, di mana karakter Yamato sepertinya berkaitan dengan cerita Jepang yang bernama Yamato Takeru. Itu adalah isi SBS dari volume 101 yang paling menggelitik menurut kami. Dan sebetulnya, untuk teori dari para 3 daimyo tersebut yang saat ini menjadi number, SBS ini bisa menjadi poin tambahan. Karena di sini disebutkan bahwa salah satu dari mereka bernama Fuketsu, yang mana Yamato mengenal salah satu number yang ia temui di ruang bawah tanah, bahwa number yang mengejarnya adalah Fuga. Kembali tentang ayah Zoro, jujur saja kami tidak bisa berkata apa-apa melihat kenyataan ini. Ya, mungkin yang cukup kita lupakan adalah terkadang peran yang bukan ayah kandung lebih berpengaruh dibandingkan ayah asli. Sudah banyak chapter yang menunjukkan bahwa peran sosok ayah yang lain lebih berpengaruh pada sang anak. Portgas DS begitu menjunjung tinggi Shirohige dan menganggap Shirohige sebagai ayahnya. Monkey di Luffy lebih sering dianggap seperti Roger dibandingkan dengan Regan. Hanya ada satu karakter yang menganggap Luffy mirip seperti ayahnya, yakni Ivankov. Namun sisanya menunjukkan Luffy mirip dengan karakter hebat seperti Roger, Rock, Shanks, dan Oden Kozuki. Baik Luffy maupun Zoro di setup dengan karakter yang sepertinya masa bodoh dengan sosok orang tuanya. Baik Zoro dan Luffy mengarungi lautan untuk mewujudkan mimpinya. Luffy ingin menjadi raja bajak laut, sedangkan Zoro ingin mencari sang pendekar terbaik dunia untuk membuktikan pada Kuina dan dirinya sendiri bahwa ia bisa mengalahkan sang pendekar pedang terbaik dan menjadi pendekar pedang terbaik nomor 1 di dunia. Jadi ya, itu adalah isi SBS volume 101. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskusi dan terima kasih banyak.